memang yang agak sering itu yang agak berat dalam mengambil keputusan, karena sebenarnya dua-duanya itu baik. Waalaikumsalam. Saya Fatmawati, calon Dewan Penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Manggarai. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Boleh saya bertanya ya Bu ya? Baik. Begini Bu, dalam Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu kan pilihannya benar, dua-duanya benar ya, kita bisa sebagai salah satu. Nah ini yang memang yang agak sering itu yang agak berat dalam mengambil keputusan, karena sebenarnya dua-duanya itu baik, tapi bagaimanapun kita harus memilih salah satu. Nah, karena kita sebuah lembaga pendidikan, pastinya kan yang pertama sekali kita harus melihat aturan-aturan atau regulasi yang berlaku, agar tidak ada pihak yang bisa dirugikan. Ini kan biasanya kan kalau di sekolah pastinya kita lihat dulu ini kasusnya apa. Kalau masalah siswa berarti kita harus kasih berkumpul dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kesiswaan, kelas, BK. Itu kita harus melakukan diskusi dengan setelah itu ya kita lihat lagi apa yang menjadi pertimbangan. Nah, apa yang menjadi pertimbangan, nanti beberapa pertimbangan itu akan kita lihat kemana arahnya, misalnya A atau B. Itu harus memang berdasarkan musyawarah dan berdasarkan juga pelajaran. Nah kalau dari rujukan moral kan itu agak gampang ya. Berarti kita orientasinya harus benar gitu kan. Walaupun memang pasti ada pro dan kontra. Walaupun tahu itu salah, pastinya ada yang kontra, tapi kita tetap harus berpihak kepada yang benar gitu. Baik Ibu, berarti kita melakukan dulu musyawarah ya dengan beberapa pihak supaya nanti pengambilan kita analisis dulu, tidak ada yang bermasalah. Analisis itu ya. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya rasa berhubungan dengan yang pertama tadi ya. Nanti kasusnya apa? Jadi di awal tadi kan kita kasusnya tentang misalnya siswa. Terus biasanya kalau di sekolah itu juga ada misalnya kasusnya tentang sarana semuanya mungkin semua A menurut ini seperti ini, sebenarnya semuanya membutuhkan, tapi kan ya itu tadi kembali lagi kita analisa dulu siapa yang lebih prioritas ya kan, dua-duanya membutuhkan dan dua-duanya juga bermanfaat. Jadi kan di dalam setiap pengambilan kita harus lihat prioritasnya dulu, dan itu juga sama ya, semua yang berkepentingan tadi membutuhkan ya, dan kita lakukan diskusi ya, Bapak Ibu siapa nih yang mau kita lakukan. Baik Ibu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Biasanya ya pastinya itu kan kalau setiap permasalahan itu ya dari sumbernya dulu ya, dari sumbernya jika ada permasalahan pastinya pihak yang bermasalah itu kan akan melaporkan. Nah, langkah-langkahnya pasti saya memanggil pihak-pihak yang terkait, baik itu ya
sedang bermasalah atau kesalahan sis, BK, wali kelas, kalau misalnya pembelajaran berarti nanti ada bapak kurikulum, kalau bagian misalnya yang keluar berarti nanti saya panggil dengan humas seperti itu. Kalau misalnya ada masalah dengan saluran prasarana berarti nanti saya panggil prasarana. Nah itu setelah dipanggil ya kita musawarahkan, diskusi, kita ambil keputusan dari hasil diskusi tersebut. Oke, baik Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang dianggap efektif itu ya karena kita sifatnya organisasi, memang ya pengambilan keputusan itu tetap yang lebih efektif itu melalui musyawarah ya, musyawarah hasil keputusan banyak, dan pastinya itu semua keputusan harus tersebar, harus ada berita acara hasil keputusan, sehingga jika ada permasalahan di belakang hari kita masih ada acuan atau bukti fisik sebelum mengambil keputusan. Jadi harus ada ini ya, musyawarah tetap, terus ada memang dokumennya ya. Ya notulennya. Nah ini Bu, di dalam pengambilan keputusan itu kan Bu pasti ada tantangannya. Ya, udah pasti. Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan, ya salah aja pun pasti ada pro kontra, apalagi semuanya merasa benar. Nah, semuanya benar, ya pasti ada tantangannya. Tapi ya karena itu tadi sudah dengan hasil diskusi, ya mau tak mau ya pihak yang sakitnya ya harus menerima gitu kan. Ya itu mungkin akan menjadi pertimbangan nanti untuk keputusan selanjutnya. Jadi segala tantangan pun, segala kendala jika dihasilkan dengan hasil musyawarah, saya rasa walaupun itu kontra, tapi saya rasa kendalanya tidak menjadi besar karena sudah melalui hasil komunikasi dan musyawarah. Adakah Ibu punya jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau tunda dulu sampai benar-benar punya keputusan yang pas gitu? Itu tergantung kasusnya, tergantung kasusnya. Ada kasus-kasus yang sifatnya sederhana, itu mungkin bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Tetapi jika misal kasusnya agak berat, ini apalagi yang berhubungan dengan masyarakat misalnya, kita pasti ada biasanya ada jadwal kemudian, misalnya ada masalah siswa yang misalnya harus keluarkan polisi, misalnya terus berhubungan dengan orang tua kita harus melibatkan juga KBP. Nah itu kan tidak bisa selesai pada hari itu juga. Nah itu makanya untuk menyelesaikannya tergantung kasusnya. Faktor apa saja yang selama ini membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus dilema etika ini? Yang membantu pastinya ya rekan-rekan ya, rekan-rekan karena ini ya dalam sebuah organisasi ada harus melibatkan sumber daya manusianya, karena keputusan yang terbaik itu semakin banyak yang memberikan ide pastinya akan timbul ide-ide terbaik kan. Jadi dalam sebuah, apalagi dalam sebuah sekolah, dalam mengambil keputusan sifatnya yang betul-betul sekolah harus melibatkan pihak-pihak yang lain atau pihak yang memang berhubungan dengan masalah-masalah. Oke, baik Ibu. Ini barangkali memang suatu pengambilan keputusan yang dilema barangkali ya Bu ya. Nah jadi barangkali kan dari situ semua beberapa keputusan-keputusan itu kan ada hal-hal yang bisa Ibu ambil gitu loh, yang bisa diambil maknanya atau pengalaman Ibu selama mengambil keputusan tersebut. Ya, baik. Memang dalam mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah ya.
kadang memang bisa jadi keputusan yang kita ambil belum tentu itu yang terbaik. Nah, tetapi dengan ya makanya di situ kita butuh orang lain dalam mengambil keputusan. Makanya di dalam menunjukkan kita memang membutuhkan orang lain, apalagi dalam mengambil keputusan yang sifatnya memang untuk kemaslahatan orang banyak, itu memang kita harus membutuhkan pemikiran-pemikiran dari orang lain. Jadi hal yang hikmah yang saya dapat, musyawarah itu sangat bermanfaat, sangat baik. Berdayakanlah orang di sekitar kita sehingga akan ditemukan pilihan-pilihan terbaik, kan? Karena pastinya semua orang itu punya ide-ide yang terbaik, dan mungkin dari teman-teman kita diskusi itu punya lebih pengalaman di bidang itu. Misalnya menurut saya ini ternyata teman yang lain atau guru yang lain atau orang lain itu biasanya seperti itu. Nah, jadi itu bisa kita menjadi acuan kita untuk menentukan. Jadi intinya dalam setiap mengambil keputusan sebaiknya harus melibatkan beberapa orang, tetapi memang ada hal-hal yang kita sifatnya mengambil kebijakan itu tidak bisa lama-lama. Misalnya ada sifatnya urgent, misalnya ada anak yang misalnya sakit tiba-tiba pingsan, ini dibawa ke rumah sakit, itu kita nggak bisa lama-lama. Ini gimana bu, bawa ke rumah sakit atau enggak? Kita nggak bisa lagi, misalnya dia udah pingsan di sekolah, kita nunggu lagi panggil sana panggil sini, sementara ini nyawanya sudah terancam. Nah itu ada hal-hal yang seperti itu sifatnya memang harus segera kita ambil keputusan. Oh udah langsung ke rumah sakit. Nah itu nggak perlu lagi harus panggil semua guru, ini anaknya pingsan gimana ya, akhirnya udah nggak tertolong lagi. Oke, baik Bu, terima kasih Bu nih hasil wawancaranya, atas kesempatannya dan ganggu waktu Ibu ini memang sangat sulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, MSP. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Penanggalan. Pada hari ini saya bersama dengan kepala sekolah yang hebat, yaitu Ibu Mirwa dari SMA Los Muhammadiyah, yang saat ini ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, kita mulai saja perbincangan ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini ya Bu, pada kesempatan ini saya ditugaskan, ini merupakan tugas dari kegiatan dari calon guru penggerak. Saya angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Penanggalan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang tentunya berpihak kepada murid. Bisa kita mulai ya Bu ya? Ya, insya Allah. Oke, baik Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya pertanyakan kepada Ibu. Nah, ini Ibu, di dalam selama Ibu memimpin sekolah ini, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu kan contohnya pengambilan keputusan ya, mana yang lebih kita prioritaskan. Jadi karena kita sekarang berada di kurikulum merdeka, keberpihakan kepada murid itu harus kita prioritaskan terlebih dahulu ya. Apabila pengambilan keputusan itu sudah tepat, pasti murid tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan rujukan moral itu lebih kepada mana yang lebih baik, atau lebih pas penempatannya. Ya, contohnya dalam pengelolaan dana OSIS kan,
pengelolaan dana OSIS itu misalnya guru nih ada sisa dana OSIS, gurunya minta jalan-jalan, itu kan kurang pas ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita siasati dengan keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang tepat. Itu menurut saya. Nah, Ibu di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Tentunya kita akan yang pertama bermusyawarah, ya bermusyawarah, baru kita bermufakat dan kita prioritaskan mana kepentingan yang harus kita dahulukan, mana yang sekunder, mana keputusan yang bersifat sekunder. Itu harus bisa kita dealkan di hadapan guru-guru. Ya. Nah, selanjutnya Ibu, selama ini apa langkah-langkah Ibu atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan di dalam pengambilan keputusan tersebut? Insya Allah sejauh ini setiap keputusan yang saya ambil saya selalu bermusyawarah terhadap guru-guru, bahkan siswa pun dalam hal terkecil saya musyawarahkan ya. Seperti di sini ada ekskul drum band, gitu kan? Ketika drum band kita dipakai pihak luar, itu tentu ada uang kali kasihnya kita bilang ya. Nah itu saya musyawarahkan uangnya ini bagaimana pengelolaannya, dan itu salah satu kiat kita mengajarkan demokrasi secara langsung terhadap anak-anak bahwa bermusyawarah itu penting jauh sebelum kita voting. Jadi dengan cara musyawarah ini. Iya. Nah, kira-kira Bu, selama ini apa yang Ibu anggap efektif gitu, yang paling efektif Ibu anggap terhadap pengambilan keputusan yang dimana kasus-kasusnya itu seperti di dilematika tadi? Kalau yang lebih efektif itu memang harus kita walaupun bolak-balik harus kita bicarakan bermusyawarah atau dari hati ke hati ya, supaya jangan ada yang merasa nggak bisa nah, gitu ya, nggak enak di belakang. Jadi apapun ceritanya harus terbuka, kita nggak bisa melatih absolut. Sebagai pemimpin apapun ceritanya, guru-guru adalah pilar dari sekolah. Adanya guru tersebut tidak jadi apa-apa Iya, gitu ya. maka apapun rencana kegiatan sekolah, RKT sekolah, rencana kegiatan tahunan itu tidak bisa dijalankan. Makanya harus kita jalin komunikasi yang baik. Nah Ibu, barangkali kan di dalam pengambilan keputusan itu Ibu pasti menghadapi beberapa tantangan gitu ya. Nah, bisa diceritakan Ibu tantangan apa aja yang Ibu hadapi di dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau secara realnya yang saya hadapin ini kebanyakan guru-guru ini kurang bisa mengeluarkan pendapat. Nah, tapi nanti ketika berhadapan dengan kegiatan yang dijalankan, barulah mereka timbul gitu idenya gitu kan. Jadi belum terbiasa ada perencanaan. Kalau saya lihat ya sejauh ini belum biasa ada perencanaan. Padahal mungkin udah ada ide-idenya, tapi entah kenapa lah di rapat itu kadang diam. Iya Bu. Nggak pede menggunakan Iya pendapat mungkin gitu ya. Mungkin karena guru-guru di sini kan Bu masih fresh graduate kalau saya lihat. Seharusnya memang di usia seperti itu sebenarnya Iya aktif. Ya padahal harusnya di rapat itu dibilang, jadi kan bisa sharing sama-sama. Tapi itulah dia yang saya dapati tantangannya gitu. Kayak mana sih supaya orang ini bisa mengeluarkan idenya itu di dalam rapat. Gitu. Nah Ibu, barangkali pada kasus-kasus tertentu itu Ibu kan ada semacam
bagaimana jadwal atau menjadwalkan gitu penyelesaian kasusnya, atau barangkali atau ada yang seketika ada kasus langsung mengambil keputusannya seperti itu, apa ya, ada seperti itu menyelesaikannya? Jadi penyelesaian kasus ini kasus dengan siswa atau bagaimana? Ya, Kasus. dengan Jadi kalau contohnya siswa ya, siswa bermasalah gitu ya. Jadi ada yang bisa kita langsung spontan, kita berikan arahan, atau ada yang sifatnya dia bersama orang tuanya dibimbing. Jadi jika siswa ini misalnya ya sudah dalam seminggu itu terlambat 3 kali, kan selama terlambat itu kan kita bimbing, ya jangan ya nak, jangan terlambat lagi gitu kan, ya bu. Kemudian kalau 1 hari dia terlambat lagi, dia nggak sadar mungkin dicatat kan. Jadi setelah 3 hari itu saya menugaskan kesiswaan itu. Setelah 3 hari dia terlambat berturut-turut dalam seminggu, maka wajib SPO, surat panggilan orang tua. Jadi ada yang sifatnya penyelesaiannya itu spontan, ada yang sifatnya dia berdurasi lah, berapa kali kan, ada terjadwal. Apa kira-kira faktor yang membantu ibu atau mempermudah ibu di dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang selama ini ditangani? Ada faktor-faktor yang membantu gitu? Ada faktor-faktor yang membantu itu, saya kan mempunyai wakil di sini ya. Ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan ya. Jadi data-data mereka lah yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Tapi dengan catatan kita tetap keberpihakan kepada murid, karena kan kita kurikulum merdeka ya. Artinya tidak boleh kita lagi menjudge murid itu, tapi kita carikan solusi ya. Sekarang ini kan kita nggak boleh bodoh, kan nggak boleh kita menjudge anak itu bodoh kan. Karena kalau pintar dia nggak perlu ke sekolah. Jadi itulah tadi, wakil-wakil saya inilah yang mempunyai data, kayak mana baru nanti kita sharing datanya. Jadi nggak bisa sembarangan kita memberikan judge kepada siswa itu. Walaupun dia bilang cabut, dia cabut bu, misalnya dia cabut bu, ada datanya, dia absen bu. Jadi data itu memang sangat penting, dokumentasi itu memang sangat penting ya, karena nggak bisa kita buktikan kalau nggak ada data. Itu dia tadi. Oke, baik, ini bu dari kita mengambil keputusan tadi itu, kira-kira selama ini yang telah ibu jalani, kira-kira bu apa yang bisa ibu petik ya, apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu sebagai pimpinan kepala sekolah, khususnya di SMA Muhammadiyah ini ya bu ya. Kira-kira apa pengalaman yang bisa ibu ambil dari permasalahan-permasalahan yang ibu hadapi? Ya, pengalaman yang bisa saya ambil dari setiap permasalahan yang ada di sekolah ini, bahwa yang pertama itu keterbukaan. Nah, keterbukaan pemimpin itu sangat penting ya, untuk merangkul seluruh sivitas yang ada di sekolah. Yang kedua, keseimbangan antara peraturan, antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi harus seimbang dia kan. Guru kita kasih kewajiban, maka haknya harus kita berikan. Siswa pun begitu, ya. Kita kasih dia kewajiban, haknya harus kita kasih. Contohnya, janganlah kita misalnya suka memperlama setiap istirahatnya, kan anak-anak kan dulu juga di dalam kelas kan. Kadang-kadang guru ini kalau udah sore dia mengajar kan telat 10 menit, maka anak-anak itu akan komplain gitu. Ya. Kemudian dari kasus-kasus
yang terlambat, anak-anak yang sering absen, itu memang apa ya, realitanya itu memang faktor keluarga sangat diperlukan. Faktor keluarga sangat diperlukan. Karena kalau orang tuanya nggak peduli, maka dia efeknya ke sekolah. Kenapa anak itu terlambat? Ya, mungkin orang tuanya nggak peduli, nggak ada yang nanya, nggak ada yang banguni. Kenapa anak itu cabut? Jadi, saya kira itulah sementara masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah ini. Nah, insya Allah semua diberikan solusi yang terbaik. Yang intinya ya Bu, apapun ceritanya adalah untuk kemaslahatan bersama ya Bu. Iya, kemaslahatan bersama. Jangan ada yang merasa dirugikan Dengan keputusan yang Iya. seorang pimpinan gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak nih Bu atas waktu dan kesempatannya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu. Iya. Mudah-mudahan Ibu sukses menjalani Amin. pimpinan Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah. Terima kasih banyak Ibu. Sukses juga buat Bu Fatmawati ya. Semoga lulus CGP ini bisa menerapkan atau mengimplementasikan ilmu-ilmunya di sekolah ibu ya, di sekolah ibu-ibu. Terima kasih banyak Ibu. Demikianlah wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Plus Muhammadiyah. Untuk lebih kurangnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.